Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang sembah Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu ialah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 53. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.
Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Amin. Bapak Ibu, di ayat 3 dikatakan Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Allah berdiam di surga, tempat atau alam yang terpisah dan berbeda dengan alam di mana manusia berada. Surga adalah alam roh, sedang manusia tinggal dalam alam jasmaniah, alamiah. Tetapi meskipun berbeda, pandangan Allah selalu tertuju kepada alam manusia. Dan dalam pandangannya, menurut Mazmur yang kita baca hari ini, ada dua jenis manusia. Yang pertama, manusia yang disebut berakal budi, dan yang kedua disebut manusia bebal. Daud menggambarkan orang bebal sebagai orang yang tidak mempercayai Allah, tidak berakal budi dalam pandangan Allah, dan tidak mau mencari Allah karena mereka tidak percaya. Mengapa orang yang tidak mempercayai Allah disebut orang bebal? Sebab Allah sudah menyatakan pribadinya dalam banyak hal. Alam semesta, segala ciptaan yang ada, menyatakan kemuliaannya, menyatakan keberadaan Allah. Kalau alam semesta ini diciptakan, pasti ada pencipta, sang pencipta, yaitu Allah. Sejarah bangsa-bangsa, khususnya bangsa Israel umat Allah, menunjukkan, menyatakan Allah itu ada dan berdiam di antara mereka, membuat mujizat. Siapakah bangsa yang kecil tapi disertai oleh pribadi yang besar? Siapa yang menyertainya? Yang mampu membelah lautan, yang menurunkan roti dari surga, membangkitkan orang mati, dan menyertai umat Israel sehingga mengalami kemenangan walaupun menghadapi peperangan yang seringkali tidak seimbang, karena disertai satu pribadi yang besar, yaitu Allah. Karena itu orang yang tidak percaya kepada Allah disebut bebal, lebih rendah dari orang bodoh. Karena kebebalannya, mereka berbuat curang, tidak peduli dengan kebaikan, hidup dalam kebejatan, melakukan kejahatan. Intinya orang bebal hidup tanpa takut akan Tuhan, karena mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka hidup terjerumus dalam kebobrokan. Kepada orang-orang demikian Tuhan memastikan bahwa hidup mereka akan ditimpa musibah secara tiba-tiba, dikepung dan dipermalukan, dan yang lebih mengerikan yaitu ditolak oleh Allah. Kontras dengan orang bebal adalah orang yang berakal budi. Siapa orang yang berakal budi? Adalah mereka yang hidup saleh, yang diwakili oleh umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Tuhan menjamin bahwa umatnya akan diselamatkan dan dipulihkan, sehingga mereka akan mengalami sukacita dari Allah. Sebagai umat Allah, sungguh Mazmur ini sangat menghibur dan menguatkan kita. Saat ini mungkin kita mengalami tekanan dan pergumulan karena kejahatan dari orang-orang bebal di sekitar kita yang tidak mengenal Allah, yang berbuat jahat tetapi merasa benar. Atau mungkin kita dikucilkan karena perbuatan yang benar.
kita berbuat sesuatu yang benar, tetapi justru karena perbuatan benar itu kita dikucilkan, kita menanggung resiko. Firman Tuhan hari ini menghiburkan, jangan khawatir. Meski banyak orang menolak dan membenci karena kebenaran yang kita lakukan, selama kita ada di dalam Tuhan, penerimaan dari Tuhan itu cukup bagi kita. Akan tiba waktunya di mana Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Karena itu, tetap lakukan apa yang benar dan jangan menyerah. Dan nyatakan iman percaya kita dalam kehidupan yang saleh dan beribadah. Pakai akal budi kita untuk berinteraksi dengan Allah, mencari Allah, bersekutu dengannya. Itulah ciri-ciri orang yang berakal budi, yang percaya kepada Tuhan dan hidup saleh. Dia bijaksana, tidak hanya menyelamatkan hidupnya di masa sekarang, tetapi juga hidupnya nanti di akhirat dalam kekekalan. Biarlah kebenaran firman hari ini menguatkan kita semua untuk hidup sebagai orang-orang yang berakal budi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih dan rahmat-Mu, untuk kebenaran firman-Mu. Melalui pemazmur, Engkau menyatakan pribadi-Mu yang mengawasi kami dari surga, mengawasi umat manusia. Engkau membedakan dua macam manusia, mereka yang bebal, lebih parah dari orang bodoh karena tidak mempercayai Allah dan hidup dengan kemauannya sendiri, dengan kebenarannya sendiri, yang berakhir kepada kematian kekal, berakhir kepada kebinasaan. Tetapi umat Allah adalah orang-orang yang berakal budi, yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kesalehan, dalam ibadahnya, dalam aturan-aturan dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Sehingga kami hidup bijaksana di dunia, kami diberkati di dunia, bahkan mempersiapkan pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini memotivasi setiap kami berjuang dalam iman percaya kami, teguh berpegang kepada ketetapan-ketetapan, dan setia menyembah Tuhan, beribadah hanya kepada-Mu. Berkati seluruh umat Tuhan, teguhkan mereka, iman mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Berkati usaha pekerjaan, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Berkati anak cucu kami, generasi ilahi yang Kau titipkan untuk kami didik dalam iman kepada Tuhan. Berkati masa depan mereka, perkasa di bumi, dan jadi berkat. Ini doa kami Tuhan, menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami. Tak lupa kami bawa dalam doa ibadah spesial nanti malam di Menara Doa bersama hamba-Mu, Bapak Ngati Simon yang akan menjadi pembicara. Kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Kami membangun iman di dalam Engkau, dan Roh-Mu bekerja di antara kami. Maka Engkau melawat umat-Mu Tuhan, dalam pengajaran, dalam iman, dalam kesatuan roh, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan urapi, dan biar kami berpesta rohani sebentar malam, dalam ibadah spesial di doa malam. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan sebagai umatnya, orang-orang bijaksana, orang-orang yang berakal budi. Dan sampai ketemu nanti malam dalam perhimpunan di ibadah spesial di Menara Doa. Tuhan memberkati. Shalom.